Oke, di bagian ini kita akan membahas tentang persamaan diferensial beserta jenis-jenisnya. Nah, kita akan membahas terkait beberapa definisi yang berkaitan dengan persamaan diferensial, termasuk dengan definisi dari persamaan diferensial itu sendiri. Kemudian nanti kita akan melihat sekilas ada beberapa jenis persamaan diferensial, begitu ya. Nah, ini nanti akan berguna ketika kita masuk ke dalam pembahasan kita berikutnya, karena nanti seperti yang sudah saya sampaikan pada bagian mengenai model matematis, kita akan banyak menggunakan persamaan diferensial, begitu ya. Next. Nah, ini untuk definisi dari persamaan diferensial sendiri adalah suatu persamaan yang melibatkan bentuk derivatif dari satu atau lebih variabel-variabel terikat yang bergantung pada satu atau lebih variabel-variabel bebas. Nah, ini nanti kita sebut sebagai persamaan diferensial. Nah, contoh-contoh persamaan diferensial ini mudahnya ini yang memuat bentuk-bentuk turunan seperti ini. Ini ya. Nah, kalau dari sini yang bisa kita lihat terkait variabelnya yang merupakan variabel terikat, ini ya, dari yang pertama dulu. Ini variabel terikatnya itu Y. Kemudian variabel bebasnya itu adalah T. Maka nanti di sini DY itu diturunkan terhadap DT. Nah, kalau yang di sini variabel terikat itu Y, variabel bebas itu sama dengan X. Sampai di sini ini juga sama, ini variabel terikatnya ini ada V, tapi variabel bebasnya ada 2 di sini, yaitu variabel S dan T. Nah, selanjutnya yang terakhir, kalau di sini variabel terikat itu adalah U, variabel bebas ini adalah X, Y, dan Z. Gitu ya. Saya harap di sini jelas untuk perbedaan dari variabel terikat dan variabel bebas. Kemudian juga definisi dari persamaan diferensial. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis persamaan diferensial. Nah, persamaan diferensial yang pertama itu adalah persamaan diferensial biasa. Suatu persamaan diferensial yang melibatkan turunan atau derivatif biasa dari satu atau lebih variabel terikat terhadap variabel bebas yang tunggal disebut sebagai persamaan diferensial biasa. Nah, ini contohnya adalah tadi ya, persamaan 1 dan persamaan 2. Ini. Kalau kita lihat di sini variabel terikatnya tunggal ya, yaitu variabel bebasnya itu tunggal ya. Kalau yang di persamaan 1 itu variabel bebasnya itu T, kalau di persamaan yang kedua itu variabel bebasnya X. Begitu. Nah, definisi kita yang kedua itu terkait persamaan diferensial parsial. Suatu persamaan diferensial yang melibatkan turunan parsial dari satu atau lebih variabel terikat terhadap satu atau lebih variabel bebas disebut sebagai persamaan diferensial parsial. Kalau tadi persamaan diferensial biasa itu yang tunggal, variabel bebasnya tunggal, di sini variabel bebasnya satu atau lebih, kemudian variabel terikatnya juga ada satu atau lebih. Gitu. Nah, contohnya seperti pada persamaan 3 dan 4. Seperti yang kalian lihat di sini ya. Jadi di persamaan 3, ini variabel terikatnya itu adalah V, tapi variabel bebasnya ada 2, yaitu S dan T. Kemudian yang di bawahnya persamaan 4, variabel terikatnya itu sama dengan U, sedangkan variabel bebasnya ada 3, X, Y, dan Z. Begitu. Nah, untuk tandanya sendiri dia juga agak berbeda ya daripada tanda yang di persamaan 1 dan persamaan 2. Nah, kalau kalian lihat tanda ini
Ini nanti merupakan tanda yang biasa kita gunakan dalam persamaan diferensial parsial. Kalau parsial itu menggunakan tanda ini. Jadi kalau biasa, ini kan biasa begini ya. Tapi kalau parsial kita gunakan tanda ini, do. Ini bacanya do. Menyatakan kalau nanti ini adalah turunan parsial. Begitu. Nah, kemudian ada juga definisi kita terkait dengan orde suatu persamaan diferensial. Jadi apa sih yang dimaksud dengan orde? Jadi pangkat tertinggi dari suatu turunan yang terdapat dalam suatu persamaan diferensial itu kita sebut sebagai orde dari suatu persamaan diferensial. Nah, ini teman-teman harus hati-hati. Pangkat tertinggi bukan berarti kalau persamaan diferensial itu dipangkatkan. Begitu ya. Kalau kita lihat di sini, kita masih sama menggunakan contoh persamaan 1 sampai 4. Kalau di sini, nanti teman-teman juga bisa melihat bahwa kalau ini ordenya 3. Karena yang tertinggi ini 3, pangkat tertinggi. Yang kedua ini pangkat tertinggi 4. Yang ketiga ini pangkat tertingginya 1. Yang keempat ini pangkat tertingginya 2. Tapi ini bukan pangkat. Begitu ya. Jadi ini bukan bukan persamaan diferensial yang dipangkatkan gitu. D pangkat 3Y per DT pangkat 3 ini bukan pangkat, melainkan fungsi Y ini diturunkan sebanyak 3 kali, gitu ya. Makanya D pangkat 3Y per DT pangkat 3, artinya dia diturunkan sebanyak 3 kali. Di persamaan kedua, ini dia diturunkan sebanyak 4 kali. Di persamaan ketiga, diturunkan sebanyak 1 kali. Di persamaan keempat, dia diturunkan sebanyak 2 kali. Seperti itu ya. Jadi bukan pangkat dalam artian pangkat bilangan real, pangkat eksponensial, begitu ya. Melainkan berapa banyak dia diturunkan. Nah, selanjutnya ini ada jenis persamaan diferensial yang linear. Jadi kita nanti berbicara di sini tentang persamaan diferensial biasa. Suatu persamaan diferensial biasa, PDB linear, dengan orde n, variabel terikat y, dan variabel bebas x adalah suatu persamaan yang dapat dituliskan dalam bentuk yang ada pada gambar di bawah ini. Ini ya. Nah, kalau kita lihat di sini, nanti fungsinya dalam ini ya, dalam bentuk fungsinya A0x, ini berarti kan dalam bentuk dalam bentuk x. Kemudian A1x juga dalam bentuk x. Dalam bentuk x semuanya dikalikan dengan y. Y dan turunan-turunannya. Di mana A0 itu tidak selalu bernilai 0. Nah, contoh dari persamaan diferensial biasa yang linear itu adalah d kuadrat y per dx kuadrat ditambah 5 dy per dx tambah 6y sama dengan 0. Ini untuk yang pertama. Kemudian yang kelima, yang keenam itu ada d pangkat 4y per dx pangkat 4 ditambah x kuadrat d pangkat 3y per dx pangkat 3 tambah x pangkat 3 dy per dx sama dengan x e pangkat x. Nah, ini seperti yang teman-teman lihat di sini, untuk fungsinya yang ada di depannya, ini kan bisa kita anggap sebagai 1 ya, di depannya ini ya. Sebentar. Nah, ini ya, ini bisa kita anggap 1, ini 5, kemudian 6. Ini isinya semuanya konstanta untuk yang persamaan 5 di koefisiennya ini. Nah, kemudian di persamaan 6, ini kan sama. Bisa kita isi dengan 1. Kemudian ini fungsi dalam bentuk X, ini juga fungsi dalam bentuk X. Kemudian turunan dari fungsi Y-nya
ada turunan keempat, ada turunan ketiga, dan turunan pertamanya. Kemudian di sini juga tidak memuat ini ya, bentuk yang nonlinear terhadap fungsi y-nya. Begitu ya. Nah, pokoknya fungsi-fungsi yang bisa kita nyatakan dalam bentuk-bentuk seperti ini adalah fungsi yang linear. Bagaimana dengan yang tidak linear? Begitu. Nah, ini definisi yang non-linear, saya rasa ya cukup mengatakan kalau itu persamaan diferensial yang tidak linear ya. Nah, contohnya seperti persamaan 7, 8, dan 9 ini. Nah, kalau teman-teman melihat di sini persamaan 7, kenapa dia bisa tidak linear? Karena ini, di sini dia sudah linear, sudah benar. Di sini juga cuma konstanta, kemudian ini bentuk turunan pertama, ini sudah benar. Tapi di sini ada begitu. Karena bentuk y kuadrat ini itu kan bukan bentuk linear ya. Kecuali kalau di sini x kuadrat, ini sama dengan 0, baru dikatakan linear. Tapi ketika ini 6y, yang dikuadratkan adalah variabel terikatnya, maka ini jadi non-linear. Begitu. Nah, kemudian pada bagian 8, persamaan 8, ini kita punya turunan kedua, bentuk turunan kedua, kemudian ada bentuk turunan pertama yang dipangkatkan 3. Nah, ini yang membuat dia jadi tidak linear. Karena bentuknya turunan pertamanya kita pangkatkan lagi, gitu ya. Nah, selanjutnya ini ada bentuk yang berikutnya. Turunan kedua dari y terhadap x ditambah dengan 5y dy per dx tambah 6y sama dengan 0. Yang ini sudah benar. Tidak ada masalah. 6y juga tidak ada masalah. Yang menjadi masalah adalah ini 5 kita kalikan dengan variabel terikat 5y. Nah, bentuk ini yang menjadikan dia menjadi tidak linear. Begitu ya. Nah, teman-teman, sekian pembahasan kita terkait dengan jenis-jenis persamaan diferensial. Nah, semoga ini bisa menambah pemahaman kalian terkait persamaan diferensial itu sendiri ya, bersama dengan jenis-jenisnya. Nah, untuk tugas silahkan nanti kalian cek di Bella masing-masing. Terima kasih.